Kementan siapkan langkah dukung ketahanan pangan di IKN. Kementerian Pertanian, Kementan, menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung ketahanan pangan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Direktur Jenderal, Dirjen, Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan selain dinas setempat, ketahanan pangan di IKN juga perlu melibatkan daerah sekitar. Untuk wilayah IKN perlu kerja keras, Kaltim tolong dinas dan Dinas Pertanian Kabupaten sekitar Kaltara kemudian sebagian pangan di IKN itu dipasok dari Sulawesi, ujar Suwandi saat webinar bertajuk, Air, Pangan, dan Kehidupan, Tantangan dan Solusi bagi Ketahanan Pangan di IKN, dipantau di Jakarta, Senin. Jadi, Sulsel sudah siap-siap untuk mengarahkan ke IKN termasuk di daerah Bulungan, Kaltara. Kami pacu produksi plus Kalsel, lanjut dia. Selain memacu produksi, Suwandi memastikan penyaluran kebutuhan pangan ke IKN nantinya juga akan terukur. Ini sudah melakukan langkah antisipasi berapa yang bisa dialirkan dari daerah-daerah sentra produksi ke wilayah IKN secara terukur dan aspek-aspek logistiknya. Itu yang menjadi fokus kami bersama Kepala Dinas Kaltim, Kaltara, Kalsel, dan sebagian Sulawesi sudah duduk bareng menghitung kebutuhannya dan memacu produksinya termasuk nanti pintu pelabuhan pun sudah terukur, ujar Suwandi. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan soal upaya antisipasi dan adaptasi dampak El Nino di sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan stok pangan. Ada beberapa cara, salah satunya peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi. Menurut Suwandi, cara pompanisasi termasuk efektif dan bisa ditiru di IKN. Selama ini kami hitung adalah pompanisasi ini efektif. Saya kasih contoh ini supaya ditiru di Kaltim dan IKN di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Itu banyak daerah lahan kering, dia itu swadaya sumur yang di sawah untuk dipompa, itu 23.000 unit, satu unit bisa melayani 1 hektare atau 1/2 hektare, ungkapnya. Selanjutnya, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga memiliki 17.000 sumur submersible di lahan irigasi non-teknis dan tada hujan sehingga dapat bertanam hingga IP 300. Di Ngawi itu ada sumur submersible kedalaman 60 meter, tinggi masuk pompanya 20 meter itu jumlahnya 17.000. Kami mendatanya dari PLN yang kabelnya masuk ke sawah untuk pompanya menggerakkan, jadi, kalau kita berjalan dari Solo ke Surabaya kira kanan jalan itu sawah, di tengah sawah ada kabel listrik, itu pasti sumur daerah lahan kering, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin juga telah meresmikan kawasan pangan Nusantara, KPN, yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 4 Oktober. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menanam perdana tanaman durian varietas MK Hortimart di KPN. Ia mengharapkan KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektare tersebut dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan. Otorita IKN siapkan hunian berimbang dengan konsep kota 10 menit. Otorita Ibu Kota Nusantara mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan konsep 10-minute city atau kota 10 menit pada pengembangan hunian berimbang di kawasan tersebut guna menciptakan kota yang memberikan kemudahan bagi penduduknya. Kita akan mengadopsi konsep 10-minute city yang artinya pada saat di mana orang hunian bisa mencapai titik-titik fungsi publik, itu dalam waktu 10 menit dengan berjalan atau menggunakan kendaraan, misalnya bersepeda, dan sebagainya, kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN. Sylvia menjelaskan, kawasan hunian berimbang tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas publik guna memastikan konsep 10-minute city dapat terpenuhi.
Pembangunan hunian berimbang itu dimaksudkan untuk memberikan pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN, termasuk aparatur sipil negara, ASN, yang ingin memiliki rumah milik. Jadi, untuk ASN yang berpindah ke sana akan mendapatkan rumah dinas. Kemudian bahwa mereka nanti mau memiliki rumah milik bisa menjadi pilihan, salah satunya lewat pembelian hunian berimbang kalau memang sesuai dengan kriteria, ucapnya. Langkah tersebut menjadi bagian upaya otorita IKN untuk menciptakan kawasan yang inklusif dan ramah masyarakat dengan memberikan berbagai pilihan hunian yang nyaman dan terjangkau. Selanjutnya, menurut Sylvia saat ini aturan terkait hunian berimbang diperlukan untuk mempertegas kebijakan yang ada. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita dapatkan dulu itu peraturannya, khususnya aturan itu perlu dipertegas supaya bisa dilakukan. Kalau sudah, kelanjutannya kita harus mengatur dalam peraturan kepala, proses tata kelolanya, misalnya dari proses pengajuan oleh pengembang, sampai bagaimana mereka bisa mengeksekusinya, kata Sylvie. Pemenuhan kewajiban hunian berimbang di IKN menjadi salah satu poin penting dalam revisi rancangan Undang-Undang Perubahan IKN. Dengan upaya tersebut, otorita IKN ingin mempercepat penyediaan perumahan terjangkau yang akan menyumbang kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Adapun, berdasarkan data Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN per 3 Agustus 2023 tercatat progres capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1%. Presiden Joko Widodo menargetkan, perayaan Hari Ulang Tahun RI tahun depan dapat dilaksanakan di IKN. IKN bangun, rest area, sentra UMKM di titik nol IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, membangun rest area sentra usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, lokal dan kuliner bagi para masyarakat pengunjung yang datang ke titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rest area tersebut sebagai wadah pemasaran UMKM, dan langkah otorita IKN untuk mengangkat dan menghidupkan UMKM lokal. Produk UMKM lokal itu bukan saja berupa makanan atau jajanan tetapi juga souvenir serta lainnya, ujar Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, OIKN Alimuddin di Jakarta, Sabtu. Alimuddin mengatakan, selain untuk bersantai dan beristirahat, rest area tersebut juga menjadi titik berkumpul agar pengunjung bisa diakomodir menjadi satu rombongan untuk masuk ke dalam kawasan titik nol IKN. Di samping itu juga menjadi wadah memasarkan hasil UMKM lokal. UMKM lokal yang dilibatkan terutama berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, dan hingga kini telah ada sebanyak 20 UMKM yang mengisi rest area tersebut. UMKM tersebut juga telah dibuatkan tempat masing-masing. UMKM itu kita tempatkan di situ, kita bina ini dan kita juga berikan tempat yang cukup bagus. Sehingga para pengunjung disajikan makanan khas. Jadi UMKM jalan dan pariwisata juga jalan, kata Alimuddin. Alimuddin mengatakan, bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam rest area itu, produk makanannya harus sudah dilengkapi dengan label halal, kebersihan hingga kualitasnya terjamin, memiliki nomor induk berusaha, NIB, juga sertifikat produk industri rumah tangga, PIR. Selain itu, tambahnya, semua kendaraan atau mobil milik pengunjung harus parkir di rest area. Dan untuk masuk ke titik nol otorita menyiapkan 1 unit bus listrik non-bahan bakar minyak, BBM, fosil. Harapannya ini dapat menjadi percontohan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan tanpa BBM di IKN. Rest area itu diadakan karena untuk faktor keamanan, jadi tidak boleh lagi ada kendaraan yang masuk kecuali kendaraan proyek. Hal ini, karena makin masifnya kegiatan proyek pembangunan IKN, kata Alimuddin. Sedangkan untuk pengadaan bus juga tengah dikoordinasikan dengan deputi lainnya. Dan kini sedang diuruskan untuk mendapatkan bus itu.